Halo semuanya, kembali lagi dalam Summary Daily Bible School dalam seri pelajaran That I Might Know Him part kedua. Dan di awal pelajaran kita ada pertanyaan kenapa orang bisa berkata bahwa dia tidak bisa berhenti berdosa. Dan kita tahu orang yang bicara seperti itu karena mereka tidak ada knowledge of him, pengetahuan tentang Bapa yang baik. Dan mereka tidak tahu bahwa God is faithful dalam menepati janjinya, sehingga mereka tidak bisa berhenti berdosa. Ataupun di sini mereka hanya memiliki setengah dari pengetahuan yang membuat mereka jadinya tidak bisa berhenti berdosa, yaitu mereka cuma tahu bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa, tetapi mereka tidak tahu bahwa Tuhan juga berkata kepada wanita yang berzinah bahwa Tuhan gak akan menghakimi, dan kamu setelah itu kalau saya sudah gak hakimi karena saya sudah ampuni kamu jangan berbuat dosa lagi. Itulah penjelasannya ya. Nah, sekarang kita kembali ke ayat terakhir kita di part 1, yaitu 1 Korintus 1 ayat 9, yang berkata bahwa God is faithful dalam memberikan knowledge tentang dirinya. Dan ini sama seperti 1 Korintus 10 ayat 13 yang mengatakan bahwa God is faithful juga untuk tidak mengizinkan saya digoda di luar kemampuan saya. Ataupun sama seperti 1 John 1 ayat 9 ada He is faithful and just untuk mengampuni kita dari dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari semua all unrighteousness. Nah, lalu kita ke 1 John 5 ayat 20. Di situ ada 3 kata true. Dan ini kebenaran ini adalah tentang His Son Jesus Christ dan true God. Dan true God ini adalah the only true God yang sama seperti di John 17 ayat 3. Dan kita tahu lawan true God ini adalah the unknown God, sama seperti di Acts 17 ayat 23, orang-orang Athena yang kita udah belajar. Dan apa yang terjadi kalau kita ini menjadi orang-orang yang taunya unknown God, bukan yang Tuhan yang bisa dikenal? Jawabannya ada di Hosea 4:6. Umat Tuhan yang lack of knowledge akan perish atau akan di-destroy. Jadi make sure banget kita ini mengenal yang known God, bukan the unknown God, ya. Nah, lalu kita ke 1 Korintus 8 ayat 4. Di situ dikatakan bahwa idols, berhala-berhala itu adalah nothing, ya. Apalagi kalau misalnya idolsnya aja nothing, apalagi makanan yang dipersembahkan kepada idols itu nggak ada apa-apanya. Kenapa idolsnya nothing? Karena God itu kita belajar cuman one God. Artinya selain yang one God itu nothing, ya. Nah, kita ke 1 Korintus 8 ayat 5, sambungan ayat 4. Lalu dibilang di situ ada kata di sini ada banyak kok gods atau lords. Di sini ada gods sama lords. Nah, mari kita bahas dulu kata Lord. Lord itu artinya master, artinya kalau master itu perintahnya dituruti, ya. Tetapi Tuhan ini tetap Tuhan atau tetap Lord, walaupun ada yang nggak menurut. Karena kenapa begitu? Kenapa Tuhan tetap Tuhan, walaupun ada yang tidak menurut? Karena Tuhan yang menciptakan, ya. Dan manusia ini nggak menciptakan. Jadi manusia itu hanya bisa menjadi Lord kalau ada yang menurut. Nah, bagaimana dengan gods? Nah, kita harus ingat cerita di John 10 ayat 30-34. Yesus di situ bilang bahwa dia I am one with God. Saya satu dengan Bapa. Dan karena dia bilang seperti itu, Yesus mau dilempari batu karena bagi orang Yahudi itu adalah suatu blasphemy untuk manusia itu mengaku sebagai God. Lalu di ayat 34 dikatakan, bukannya ada tertulis kata Yesus, ye are gods. Dan yang dikutip Tuhan Yesus bisa kita baca di Mazmur 82 ayat 6. Jadi ibaratnya begini, adalah suatu keanehan untuk hukum orang Yahudi, perjanjian lama ditulis bahwa ye are gods.
Jadi orang-orang Yahudi itu gods, dan Tuhan Yesus ketika bilang I am one with God mau dilemparin batu. Nah, apa artinya gods? Di Mazmur 82 ayat 6 tadi, gods itu artinya children of the Most High. Jadi Yesus bertanya, apakah saya bukan children of the Most High? Bukankah saya anak Bapa? Apalagi Yesus ini adalah yang dieksersomai. Beda dengan kita manusia, yang kita ini adalah children of God karena kita diciptakan, dan karena kita sudah jatuh dalam dosa, kita pun bisa kembali menjadi children of God karena penebusan atau redemption. Jadi di 1 Korintus 8 ayat 5, many gods and lords ini adalah bicara tentang manusia. Sedangkan God ini cuman satu, itu dia. Ya. Nah, lalu kita ke 1 Korintus 8 ayat 6. Dikatakan di situ, tetapi untuk kita there is but one God. Nah, artinya di sini God cuman satu, dan one God ini adalah the Father. Jadi di ayat ini dibilang sangat spesifik bahwa one God-nya itu adalah Father. Karena Rasul Paulus mau bedakan yang God dan bukan God. Dan dalam konteks cerita di sini, artinya kalau Rasul Paulus mau tekankan bahwa one God, the Father, ya, ada yang mau menekankan bahwa God itu lebih dari satu. Karena ada yang bilang bahwa God itu bukan Father, makanya Rasul Paulus tekankan, ingat, one God, the Father. Dan ada yang bilang ada oknum lain selain Father yang adalah God. Dan kita tahu bahwa kalau oknum lainnya selain Father adalah siapa ya? Nah, kita tahu kalau julukan Father itu pasti ada Son, ya kan? Kalau ada Father ya pasti ada Son. Nah, kalau one God Father, artinya Son-nya bukan God. Dan ada yang bilang bahwa anak Bapa itu juga God, dan Rasul Paulus tekankan ada cuman one God, yaitu the Father. Dan the Father ini adalah suatu title yang permanen, kenyataan, gak bisa ganti-gantian peranan. Kadang-kadang yang anak jadi Father, atau yang satu jadi Father, Holy Ghost-nya kadang-kadang jadi Father. Gak bisa begitu, itu doktrin kebingungan, pusing, gak bisa dimengerti, ya. Dan kalau ganti-ganti seperti itu, saya nggak bisa tunjuk sebagai sesuatu yang permanen, one God the Father. Artinya oknum lain itu nggak pernah bisa jadi God the Father. Dan kalau misalnya kita udah bahas tadi, kalau Father ya ada Son. Di sini memang benar-benar hubungan Father and Son, bukan hanya peranan. Oh, saya pakai Father, pakai Son ya, tapi bisa berubah-berubah lah peranan, nggak seperti itu. Ini memang benar-benar menceritakan asli hubungan antara Father and Son. Untuk kita bisa mengerti John 3 ayat 16, bagaimana Bapa memberikan anak. Yang anaknya itu harus mati untuk kesalahan orang lain, bukan untuk kesalahannya. Kalau misalnya peranannya berubah-berubah, saya nggak bisa mengerti Yohanes 3 ayat 16. Oleh kesalahmengertian bahwa hanya satu God, banyak orang yang cuma bisa hafal Yohanes 3 ayat 16, tetapi tidak mengerti Yohanes 3 ayat 16. Dan di dalam ayat yang sama, 1 Korintus 8 ayat 6 ini, untuk benar-benar membuktikan bahwa ini nih bukan peranan, tapi kenyataan, dikatakan di sini bahwa Father ini adalah of whom are all things. Atau Bapa itu adalah sumber dari segala sesuatu. Dan artinya kalau namanya Bapa ya pasti lebih dahulu ada. Dan kalau namanya sumber ya lebih dahulu ada. Dan anak ini menjadi salurannya untuk menciptakan segala sesuatu. Tetapi sumbernya Bapa. Nah, artinya kalau ada sumber dan ada saluran tidak bisa sama-sama terus ada. Artinya kadang-kadang Bapa, kadang-kadang anak, gak bisa. Anak benar-benar anak, Bapa ya benar-benar Bapa. Gak bisa
peranan di sini karena semua adalah kenyataan dan yang lebih dahulu ada ya Bapa dulu baru anak. Lalu kita ke 1 Korintus 8 ayat 7, dibilang tidak semua memiliki pengetahuan 1 Korintus 8 ayat 6 bahwa hanya ada one God the Father yang baru saja kita bahas. Karena kalau mereka nggak ngerti bahwa ada one God, artinya God mereka nih yang nothing. Artinya mereka worship the unknown God. Dan dibilang mereka mempersembahkan persembahan ke idol. Karena mereka nggak tahu one God. Dan pikiran mereka ini dilemahkan, didefile, dikotorkan. Seperti di Babylon, Yesaya 14:12. Bahwa Babylon, Lucifer, King of Babylon itu weaken the nation, melemahkan bangsa-bangsa. Jadi apa kesimpulannya? Jadi semua yang bilang bahwa God itu lebih dari 1, 2, atau 3 sedang dilemahkan pikirannya oleh doktrin Babylon yang asalnya dari Lucifer atau setan. Dan kalau kita mau sembuh dari itu, kita tahu bahwa solusinya ada di Revelation 22 ayat 2, Tree of Life, leaves, daun dari pohon kehidupan yang akan menjadi healing the nations. Oke, terima kasih semua. Semangat belajar, selamat mengulang, dan selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati.